Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fathia Rizky Andiga. Saya akan menjelaskan materi akuntansi, yaitu inventory atau yang biasa dikenal dengan persediaan. Ada PSAK yang mengatur tentang inventory ini. PSAK-nya itu nomor 14. Inventory atau persediaan biasanya hanya akan muncul pada perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Persediaan pada perusahaan dagang atau inventory pada perusahaan dagang itu berupa persediaan barang dagangan atau merchandise inventory, yang merupakan persediaan berupa barang dagangan yang dibeli oleh perusahaan dan bertujuan untuk dijual kembali tanpa mengubah bentuk dari barang tersebut. Nah, persediaan barang dagangan ini merupakan bagian dari aset lancar yang akan memberikan manfaat. Kapan persediaan barang dagangan ini memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut? Ketika barang dagangan tersebut itu terjual dan menghasilkan cash. Disitulah barang dagangan tersebut atau inventory tersebut akan memiliki manfaat bagi perusahaan. Persediaan pada perusahaan manufaktur itu terdiri dari 3 bagian. Baiklah, bagian pertama itu adalah persediaan bahan baku atau raw material inventories, yang dimana persediaan ini adalah persediaan yang berupa bahan yang akan diproses menjadi barang jadi melalui proses produksi yang melibatkan tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Sedangkan persediaan yang kedua itu merupakan persediaan barang dalam proses atau work in process inventory, yang dimana persediaan ini berupa barang yang belum selesai menjadi barang jadi atau barang yang sedang diproses untuk menjadi barang jadi. Dan yang terakhir, persediaan barang jadi atau finished good inventory, yang merupakan persediaan berupa barang yang sudah melalui tahapan proses produksi dan siap untuk dijual kepada pembeli atau diserahkan kepada pemesan. Di dalam akuntansi inventories itu ada penentuan kuantitas atau unit atau barang dagangan. Penentuan kuantitas barang dagangan adalah menentukan jumlah unit yang masih tersisa pada setiap akhir periode. Di dalam akuntansi inventories atau akuntansi persediaan itu juga ada sistem pencatatan. Nah, sistem pencatatan ini dibagi menjadi 2, sistem pencatatan perpetual dan sistem pencatatan periodik. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama, sistem pencatatan perpetual. Pada sistem pencatatan perpetual yang menggunakan sistem ini menggunakan kartu persediaan sebagai pembantu persediaan yang digunakan untuk mencatat setiap mutasi yang berhubungan dengan barang dagangan. Maka jumlah kuantitas persediaan barang dagangan akan dapat diketahui setiap saat dengan melihat catatan pada kartu persediaan. Sistem pencatatan yang kedua adalah inventories, itu ada sistem pencatatan periodik. Pada sistem pencatatan periodik ini, jumlah kuantitas barang dagangan pada akhir periode baru dapat diketahui setelah perusahaan tersebut melakukan perhitungan fisik pada persediaan pada setiap akhir periodenya. Ya, selanjutnya ada permasalahan dalam penentuan kuantitas persediaan. Permasalahan yang pertama adalah pengakuan kepemilikan atas barang dalam pengiriman atau goods in transit, yang dimana permasalahan yang muncul terkait dengan pelaporan nilai persediaan pada akhir periode. Ini disebabkan dengan adanya barang dagangan yang sudah dibeli namun masih dalam pengiriman atau on process sampai ke tangan penerima, sehingga barang dagangan tersebut belum sampai di gudang perusahaan. Ketika perusahaan melakukan perhitungan persediaan, hal ini akan menimbulkan permasalahan, yaitu apakah barang dagangan dalam pengiriman ini akan dihitung sebagai persediaan milik perusahaan atau tidak. Pengakuan kepemilikan atas barang dagangan ini dalam pengiriman tergantung pada syarat kesepakatan yang tertera pada faktur. Nah, di dalam faktur tadi ada 2 syarat kesepakatan yang mempengaruhi kapan peralihan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli. Yang pertama ada FOB
shipping point adalah di mana suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan yang sudah beralih dari penjual kepada pembeli sejak dari gudang penjual, sehingga yang membayar biaya angkut adalah pembeli. Dan yang kedua itu ada FOB destination point, yang dimana adalah suatu syarat kesepakatan di mana kepemilikan atas barang dagangan baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah barang tersebut sampai di gudang pembeli, sehingga yang membayar biaya angkut itu adalah penjual. Permasalahan yang kedua adalah barang konsinyasi ya. Barang konsinyasi atau disebut juga barang titipan merupakan barang dagangan milik perusahaan lain atau orang lain yang dititipkan oleh mereka kepada perusahaan kita untuk dijual. Ini adalah permasalahan terkait dengan kepemilikan barang dagangan di dalam perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas metode penilaian persediaan. Nah, penilaian persediaan adalah menentukan nilai persediaan barang dagangan akhir yang akan disajikan sebagai persediaan barang dagangan pada laporan posisi keuangan. Ada beberapa metode penilaian persediaan, yaitu 1. Metode harga perolehan. Penilaian persediaan menggunakan harga perolehan. Harga perolehan atas barang dagangan adalah semua pengeluaran yang dibayarkan oleh perusahaan untuk memperoleh barang dagangan sampai barang dagangan tersebut siap untuk dijual. Di dalam metode tersebut ada asumsi arus harga perolehan. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out. FIFO adalah asumsi arus harga perolehan di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit menurut harga perolehan terakhir. Sedangkan pokok penjualannya atau HPP-nya pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual atau cost of good available for sale atau ditingkat dengan COGAS dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Dan asumsi yang kedua adalah LIFO atau last in first out. Asumsi arus harga perolehan LIFO ini di mana nilai persediaan barang dagangan akhir itu akan dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan per unit menurut harga awal. Sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai persediaan barang dagangan akhir. Nah, yang ketiga dengan metode average method adalah asumsi arus harga perolehan nilai persediaan barang dagangan akhir dihitung dengan mengalihkan unit yang tersisa dengan harga perolehan rata-rata per unit, sedangkan harga pokok penjualan pada sistem periodik akan dihitung dengan mengurangkan harga perolehan atas barang yang terjual dengan nilai akhir persediaan barang dagangan akhir. Baiklah, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.